Baiklah, perkenalkan saya Rini Siamura dengan NIM 1731907 dari Pendidikan Fisika Reguler B 2019 Universitas Jambi. Nah, dalam video kali ini saya akan melakukan eksperimen yaitu tentang hukum Faraday dengan menggunakan media pembelajaran yaitu page simulation. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan percobaan yang akan saya lakukan ini. Di mana tujuan percobaannya yang pertama yaitu dapat menjelaskan bagaimana konsep dasar hukum Faraday. Yang kedua, dapat menjelaskan bagaimana gaya gerak listrik atau GGL dapat terinduksi oleh induksi elektromagnetik. Dan yang terakhir yaitu dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya induksi elektromagnetik. Jadi di sini langsung saja saya membuka aplikasi Text Simulation yang saya akses melalui web. Ini adalah tampilan awalnya. Di sini ada beberapa komponen dalam percobaan ini. Ada lampu, kumparan dengan 4 lilitan, dan batang magnet. Di sini menunjukkan arahnya. N itu north berarti utara, S itu south berarti selatan. Dan di sini juga ada voltmeter untuk mengetahui tegangannya nanti apakah negatif atau positif. Dan garis-garis medan untuk menunjukkan garis-garis medan dari medan magnet tersebut. Nah, dapat kita lihat di sini arahnya adalah dari utara ke selatan, begitu seterusnya. Jadi arah garis-garis medan itu dari utara menuju selatan. Begitu juga ketika kita balik, arahnya juga akan ikut dan akan tetap mengikuti arah utara ke selatan. Selanjutnya, magnet ini akan kita tarik memasuki kumparan di sini, dan nanti kita perhatikan arah jarum pada voltmeter ini apakah bergerak atau tidak, apakah jika bergerak dia apakah ke negatif atau positif, dan bagaimana nyala lampunya. Jadi misalnya di sini saya tarik perlahan, kita ubah dulu arahnya itu yang menjadi seperti ini. Nah, kita tarik perlahan misalnya, dapat kita lihat di sini. Saat ditarik perlahan, galvano voltmeternya itu, jarum voltmeternya itu bergerak ke positif dan lampunya menyala. Meskipun hanya menyala sebentar seperti ini, dan jika dilepaskan, dibiarkan di sini, lampunya tidak akan menyala lagi, hanya menyala sekilas atau sebentar saja. Lalu bagaimana jika batang magnet ini digerakkan keluar masuk kumparan dengan cepat? Kita lihat di sini, nyala lampu yang dihasilkan itu sangat besar, sehingga itu artinya ada arus yang mengalir dari kumparan ini menuju voltmeter. Arus tersebut disebut dengan arus induksi. Itu berarti faktor-faktor yang mempengaruhi induksi elektromagnetik itu adalah kecepatan magnet digerakkan keluar masuk kumparan seperti ini, dan juga jumlah lilitannya. Untuk lebih jelasnya, kita coba menggunakan agar bisa kita bandingkan nanti bagaimana perbandingannya jika ada 2 lilitan pada kumparan dibandingkan dengan 4 lilitan pada kumparan. Jadi di sini kita coba dulu yang pertama ke kumparan dengan 2 lilitan. Kita lihat di sini, saat magnet digerakkan keluar masuk, arah jarum voltmeternya ini kadang ke negatif dan kadang juga ke positif seperti ini. Saat digerakkan keluar, dia menunjukkan arah positif, saat digerakkan masuk dia menunjukkan arah negatif, dan nyala lampunya itu tidak terlalu besar. Lalu kita coba masukkan ke kumparan dengan 4 lilitan. Kita lihat di sini, saat digerakkan masuk, arah jarum voltmeternya ini menunjukkan negatif, dan nyala lampu sangat besar, lumayan besar, dapat kita lihat seperti ini.
Dan saat batang magnet ini digerakkan keluar, maka voltmeternya akan menunjukkan tegangan yang positif. Nah, dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan semakin banyak jumlah lilitannya, arus induksi yang dihasilkan semakin besar pula, di mana terbukti dari nyala lampu yang ditunjukkan pada lampu ini. Lebih kecil pada saat batang magnet dimasukkan ke kumparan dengan 2 lilitan, dan lebih besar saat batang magnet digerakkan keluar masuk pada kumparan 4 lilitan. Lalu bagaimana bisa arus listrik atau arus induksi tersebut bisa timbul hanya dengan menggerakkan medan magnet? Jadi medan magnet tersebut mampu menghasilkan arus listrik yang disebut dengan arus induksi saat digerakkan keluar masuk kumparan, di mana saat digerakkan keluar masuk akan terdapat beda potensial pada ujung-ujung kumparan sehingga menimbulkan arus yang disebut dengan arus induksi. Jadi dapat kita simpulkan dari percobaan ini, faktor-faktor yang mempengaruhi induksi elektromagnetik itu yaitu jumlah lilitan kumparan, kecepatan magnet saat digerakkan keluar masuk. Baiklah teman-teman, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai konsep hukum Faraday, percobaan hukum Faraday. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.